Nanti kan taruh di depan sama Niki, ya nggak? Iya. Tuh Niki. Nih guys, ada Niki di belakang layar. Pegangin kamera. Dah. Niki, nanti nih jangan dibuang ya. We have to show this. Recycle Bin Podcast. Celotehan daur ulang bermanfaat. Yeay, welcome. Ayo, Oke. let's go. Dik, kenapa lo Dik? Tunggu dulu energi gua. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpulin. Niki, nanti nih jangan dibuang ya. We have to show this. Kain 1, 2, 3. prak. Oh enggak. Jangan. Oh, Udah oke. udah 1, 2, 3. Oh, iya. Kenapa lu tambahin prak. Halo Mbak Pi. Hai Indri, Jumpa lagi bersama di kami. podcast yang ketiga Yes. di Recycle Bin Podcast. Mm-mm. Lupa kan gue. Gini nih kelamaan technical Iya, thing ya, jadinya kita iya. keburu sedikit Iya. apa ya, ngawang. Enggak, kebanyakan tadi kita ngobrol di belakang layar gitu ya. Jadi pas sampai sini Jos malah ngawang. Jadi Banyakan jadi tadinya. hilang. Oh, Jadi dudut hilang. sesek jadinya. Iya. Oke. Oke. Mbak Pi, gimana kabarnya? Baik. Lo hari ini nggak bawa kristal? Iya, gue lupa banget bawa kristal. Mohon pada. maaf. Nggak dimaafin padahal. Jangankan bawa kristal, bawa headset aja gue lupa. Pantes headset lo berbeda hari ini ya. Iya. Udah gitu headsetnya pun pas udah dateng, Ternyata bermasalah. berarti emang dia ditinggal di rumah tuh udah. Iya, memang udah. Ya memang dia mungkin harus istirahat dulu. Iya, dia tuh capek. Dia bilang kayak kenapa gue sampai dijemput lagi? Iya. Kamu Oke. ternyata yang pemaksa itu lo ya, Enggak juga bukan sih. gue. Jadi kayaknya, nah ini pas banget nih Apa? dengan tadi kita bilang kita ngomongin tentang si headset itu ya. Headset itu nanti jadi sensitif loh, jadi baper loh kita ngomongin. Ih, dia kan harus tahu bapernya kenapa gitu. Iya. Jadi hari ini kan kita pas banget ngomongin masalah tentang si baper atau HS. Ya mungkin baper itu salah satu labeling ya yang beberapa orang melihat HSP atau highly sensitive person. Nah, kita akan bahas mengenai itu hari ini. Kita akan berceloteh ya. Iya. Sip. Berceloteh, terus ngebahas apa sih bukan fenomena ya yang sering diucapkan orang-orang gitu tentang si HSP itu. Gitu. Nah, biasanya kalau setahu saya sih, kalau misalnya saya coba nih self reflection gitu ya. Orang-orang kadang-kadang misalnya sering bilang saya tuh apa sih gitu. Nah, seringnya banyak orang bilang, Andri lu terlalu sensitif lu jadi orang gitu. Nah, I'm wondering juga sih sebenarnya terlalu sensitif itu salah apa enggak gitu. That's why waktu itu gue sempat cari materi gitu ya tentang highly sensitive person gitu. Dan di situ gue lupa sih namanya siapa, Dr. Elaine. Coba deh contekannya mana? Di laptop gue Bu. Sekarang nggak boleh dibuka laptopnya. Kita nggak boleh buka laptop sama itu kameramen. Sama production team kita. Nanti kalian akan tahu suatu hari penampakannya. Iya, nanti si kita undang ya. Conan. Dia dari tadi nih. This is so much fun today. I like it. Ini sebenarnya efek dari ini ya. Kita pakai essential oil. Yes, tadi kita pakai essential oil. Sesuatu keluar kan? gilanya. Being our truly self ya kan. Ya udah, mungkin karena udah ketiga kali juga ya. Jadi kita kayak lebih nyaman putting our self out there gitu. Oke, balik lagi ya. Oh iya, benar-benar. Jadi topik hari ini kan kita bicara tentang highly sensitive person. Yes. Terus gue coba-coba nih kayak ngetes kepribadian ya, ngetes how sensitive I am gitu kan. Nah, di si Dr. Elaine itu di websitenya itu, terus di situ dia memang khusus untuk website tentang highly sensitive person. And to be honest, turn out emang saya adalah HSP gitu di situ. Cuman memang balik lagi kan, HSP itu kan sebenarnya mungkin ada cara-cara tersendiri ya, maksudnya untuk
To survive. To survive gitu yes. ya. Mereka harus butuh cara sendiri untuk bisa hidup nyaman kayak orang kebanyakan. Betul. Gitu. Jadi sekarang sih kalau misalnya saya gitu ya, misalnya dibilang too sensitive, lu terlalu sensitif, baperan, ya udah terima aja gitu. Memang kita di sini kan embrace. Jadi kalau dibilang ya Mbak Pi, bener, correct me if I'm wrong gitu ya, kalau high sensitive. Ya udah, nggak apa-apa juga sih. Terus? Gue cari yang lain. Oh gitu, baiklah. Apa namanya, balik lagi tadi si baperan itu, si highly sensitive person itu, gue coba tes, ternyata memang seperti itu. Terus sekarang sih lebih karena sudah baca banyak artikel gitu ya tentang si highly sensitive person, jadi gue lebih ya udah embracing aja. You have to. Karena menurut kalau di artikel yang gue baca bahwa highly sensitive person itu bukan illness, benar nggak Mbak Pi? Bukan disorder. Bukan gangguan kejiwaan. Yes. Betul. Terus kalau misalnya bedanya nih highly sensitive person sama mungkin yang agak-agak mirip gitu ya. Sensory Processing Disorder. Iya, atau SPD. Yes. Itu beda ya Mbak Pia? Beda banget. Gini, HSP itu menurut gue akan menjadi nggak baik kalau kitanya si HSP-nya itu nggak bisa maintain their emotionalnya. Ya, betul. Karena si HSP ini akan lebih prone sama anxiety, depression, karena mereka overwhelmed sama stimulus kan. Iya, betul. Mereka suka berpikir tuh bisa berulang kali kayak magnify, memperbesar sesuatu, bukan karena mereka mau. Tapi memang dia sistem sarafnya, jadi mau nggak mau tuh emang muter terus gitu. Okay. Sebenarnya berarti genetik ya, kita bisa. Iya, ada genetik. Makanya kalau udah HSP, gue saranin sih belajar beberapa hal kayak belajar gerak tubuh orang, intonasi, jadi bisa lebih proper ya saat menerima stimulus orang lagi begini. Yes. Lo tahu sebenarnya bukan berarti dia seperti yang dia tampilkan asli, tapi ada cerita di baliknya. Jadi PR-nya HSP adalah harus bisa memahami juga. Memahami orang lain gitu. Iya, cerita di baliknya. Cerita di balik itu. Nah, kalau misalnya bicara tentang HSP, terus ada beberapa nih artikel-artikel yang gue baca juga tentang si empath gitu. Nah, empath itu kayaknya ini makhluk apa lagi gitu kan? Bener-bener. Gitu kan. Iya, betul. Terus pas gue baca agak mirip ya sama HSP, karena kan kalau misalnya HSP, kalau setahu saya yang saya baca gitu kan, dia juga mengabsorb emotion gitu kan. Nah, kalau si empath juga sama gitu ya. Bedanya apa sih, Bapi? Tadi itu kalau gue baca lagi, sempat kan kita brainstorming berdua kan. Si empath itu sebenarnya way beyond deeper si HSP. Dari HSP. Oh, jadi dia lebih deep lagi gitu ya untuk absorb emosi gitu ya. Kalau HSP kan mereka lebih ke sensorinya kan lebih tinggi ya. Dan kalau empath bener-bener lihat orang langsung kayak God, dia lagi senang, dia lagi sedih, itu kayak bisa berasa. Gitu. Kalau si HSP mungkin akan lihat tanda-tandanya, tapi oke, dia lagi sedih, berarti yang bisa gue lakukan apa nih? Pertama, kalau kita nyaman ya kita bisa bilang, gimana? Ada yang bisa gue bantu nggak? Atau lo lagi kenapa? Offering help. Atau kalau kita lagi si HSP-nya lagi overwhelmed, ya sorry tuh saya kayak ya udah mungkin jaga jarak. Oh, gue tahu dia lagi sedih atau lagi marah, PMS, kita udah lihat tanda-tandanya, ya nggak usah deket-deket. Gitu. Tapi memang kita perlu banget ya kayak mengenal diri sendiri ya. Jadi kayak tadi ini ternyata kalau misalnya untungnya gitu ya si HSP itu biasanya kan benar-benar self awareness banget gitu. Ingin tahu sih apa yang terjadi dalam dirinya gitu. Makanya dia banyak cari tahu gitu ya tentang personal personality care gitu. Personal. That's why
apa namanya? Nyari-nyari juga tuh artikel-artikel. Kalau saya sih cari artikel kenapa saya begini ya, kenapa? Apakah gue terlalu sensitif, baper? Apakah ada yang salah dengan gua gitu. Jadi merasa kalau sensitif, apa yang dibilang orang-orang itu tentang gua itu ternyata misalnya ada masalah gitu. Tapi kan balik lagi, ternyata memang kalau misalnya dari artikel yang gua baca, sekitar 15% dari populasi dunia itu adalah HSP gitu. Dan HSP itu ternyata juga HSP juga nggak semuanya sama gitu ya. Jadi beda-beda. Nah, balik lagi memang kita embrace uniqueness seseorang gitu ya. Jadi bagusnya sih kalau kayak HSP seperti itu, dia itu cari tahu nih gitu. Seperti itu. Iya. Kita kan dari ngomongin HSP ya. Kan itu kayaknya kata-kata yang belum familiar buat orang-orang ya. Jadi HSP itu sebenarnya adalah mereka yang lebih sensitif terhadap stimulus dari lingkungan. Gitu. Jadi even small sound, itu penting, sounds atau enggak gerakan, nada suara, intonasi, betul. Terus pergerakan mata atau tangan, jari, itu kalau orang umum awam nggak lihat, mereka bisa lihat gitu. Nah makanya kalau paling susah tuh merasa kayak di reject. Semua orang nggak pengen reject kan. Betul. Nah susahnya tuh HSP kalau misalkan orang bergerak lagi ngobrol atau something ya, lagi ngobrol asik atau lagi engage gitu, tiba-tiba ada orang yang bergerak, itu yang menandakan bahwa orang itu enggak engage lagi atau mau sibuk atau nyokin, mereka tuh akan notice. Betul. Nah, dari gerakan tanpa harus dibilangin atau gimana gitu. Gerakannya bisa macam-macam, dari matanya apa tiba-tiba perubahannya jadi mukanya, mimiknya gitu kan. Atau gimana. Jadinya makanya HSP itu prone to anxiety karena mereka tahu mereka bisa lihat anomali. Ini tiba-tiba dia berubah. Betul. Gitu. Nah, untuk mengartikan itu perlu belajar supaya tepat. Supaya tepat. Jadi semuanya itu ke framing gitu. Iya. Apa yang dia punya gitu. Jadi sebagai sebenarnya kelebihan ya. Gitu ya. Embrace itu sebagai kelebihan. Jadi, makanya kayak yang lo sempat bilang, mereka harus self care. Terus karena kalau tahu being rejected itu kan nggak ada yang suka sedih dong dia. Yes. Ya kan? Sebagai HSP masa kayak dijokin kayak dia gak mau dengerin gue. Betul. Jadi gimana cara bahwa kita harus tahu dia gak mau dengerin mungkin karena dari kerjaan, atau mungkin I'm talk too much, atau mungkin dia gak menarik pembicaraan. Jadi kayak berusaha mencari balancing supaya gak murni karena tuh orang gak suka sama gue. Gitu. Iya. Gitu. Ya sebenarnya balik lagi ya. Gue ngeliat lo kayak lemas. Gue jadi sedih. Kenapa? Gitu ya? Enggak sih, biasa aja. Mungkin gue absorb energi lo ya. Enggak juga ya. Bagus. Ambil. Yang jelek-jelek ambil yang bagus tinggalin buat gue. Gue kasih. Jadi kayak ini ya, udah kayak mutant ya. Jadi gue bisa kayak absorb energi kan. Tapi yang baik jangan tinggalin buat gue dong. Ya lo pasti nggak tahu lah ya. Enggak tahu. X-Men itu ada namanya Rogue gitu. Ya. Dia si Rogue itu bisa nyerap kekuatan sebenarnya. Nah itu agak-agak mirip jadinya. Tapi nyerap emosi. Oh gitu. Iya, maksud gue kayak gitu. Jadi lo maksudnya. Iya, aduh. Okay. Inilah beda frekuensinya ya antara gue yang kelahiran 86 gitu. Kan gue lebih wise ya. Iya, baik. Oke. Lanjut Mbak Pila. Nolikan ya nih hari ini gue sakit banget. Kita kayak nge-fly loh jadinya. Iya. Kebanyakan ini ya. Tapi ya. Kayaknya kemarin tuh semalam, hari kemarin kayaknya kita nggak in a good condition ya. Jadi tadi pagi gue waktu datang ketemu lo itu senang sih. Senang. Karena gue liat lo dalam kondisi yang sama seperti gue. Kita matanya mata bantal gitu suara yang sengau-sengau. Iya, kayaknya kemarin kayak
have a bad day banget gitu ya. Gitu. Kalaupun nggak bad day tuh kayak energinya banyak keluar, jadi kayak drain. Cuma kita tahu hari ini kita mau ketemu, jadinya, mau sharing, jadi malahan ya nggak membuat kita jadi patah semangat. Iya. Tapi itu contohnya kayak yang kita lakukan tadi pagi. Lo sama gue kita sama-sama hadir, suara kita berubah, tengau. Matanya sama-sama kayak yang mata panda, mata enggak. Jadi kita langsung kayak kemarin capek ya, sama-sama capek ya. Ya udah good. Nah kalau orang lain pada umumnya mungkin nggak notice. Iya. Gitu. Kalau gue sih lebih sebenarnya balik lagi ya. Ketika gue melakukan sesuatu tuh gue apa yang kita sukai gitu, itu kan pasti ada maknanya gitu ya untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi walaupun misalnya kalau kemarin mungkin ada suatu hal yang capeknya bukan yang kita senangi gitu, tapi kalau sekarang tuh kayak gue ngerasa oke, podcast hari ini ya capek juga sih bakalan, cuman ada maknanya gitu. Makanya kita kalau saya sendiri sih memang ingin memaknai podcast ini untuk membantu teman-teman gitu ya, untuk bisa self care, self awareness, bisa refleksi diri lah bareng-bareng bersama kita juga gitu. Karena itu penting banget. Betul. Kita bareng-bareng belajar. Gue juga seneng karena jadi tiap minggu ya, kita tiap berapa minggu kita belajar hal baru, ngulik lagi lebih dalam. Karena sambil ngulik kita juga dapat ilmu baru. Betul. Jadi podcast ini bukan cuma buat teman-teman, tapi alhamdulillahnya bukan kita nggak egois ya, tapi menempatkan diri kita lebih dahulu supaya kita bisa in a good condition. Jadi yang kita share ke orang juga yang baiknya. Kalau kitanya dalam kondisi nggak baik, yang kita share juga yang nggak baik. Iya, vibe-nya juga kurang baik gitu ya. Gitu. Jadi kalau seorang empath harus pintar ngatur emosi. Dan pintar juga ngelihat orang ini gimana nih gitu. Perlu nggak? Perlu dibagi nggak energi positifnya kalau gitu? Kalau perlu lebih baik jangan gitu ya. Nah itu dia perlunya tahu dia tuh kalau dia empath gitu. Berarti kan dia gue not in a good condition. Terus jangan dulu deh gitu. Tapi bukan berarti menarik diri ya Mbak ya. Enggak, kayak sama kayak HSP. Maksudnya kayak HSP mereka harus tahu limitationnya. Gue lebih suka, gue lebih suka kata limitation sih. Kalau border kan mungkin kita nggak sampai limit kita, tapi kita bikin pagar. Tapi kalau limitation, kita tahu batas maksimal kita di mana. Menurut gue ya. Jadi kalaupun belum udah lewat batas, tapi batas maksimal kita belum terlampaui, berarti kita masih bisa push the boundaries. Over the boundary ya kan? Kalau sampai limitnya full. Kalau misalkan boundaries capek, tapi kita limitnya udah habis ya, ya udah. Ya kan? Iya, betul. Jadi kita cuma bikin pagar, dan kita tahu di mana kita sanggupnya. Nah, untuk tahu limitnya itu trial and error. Jadi ya. Umur nggak bohong, emang menambah pengalaman ya. Semakin banyak ditempa gitu, semakin kita belajar juga tentang diri kita sendiri sebenarnya. Iya, makanya kalau orang tua suka bilang, papa mama nih udah sekian lama udah tahu lala asam garam. Mereka bener loh. Bener, iya bener. Gue sebel sebenarnya kayak mereka bener loh ternyata. Jadi selama ini yang mereka omongin tuh waktu zaman kecil kita bilang apaan sih? Iya, tapi ya ampun bener. Gitu. Oh iya Andri, gue mau jelasin HSP nih. Kayak yang tadi maksudnya dibilang baper apa enggak? Maksudnya bedain HSP atau baperan atau SPD. Kalau si HSP itu stimulus yang mereka dapat, respon reaksi mereka tuh proper, tepat. Jadi misalkan ada orang teriak, mereka bisa akan lihat teriaknya dulu karena apa nih? Karena kesakitan, misalkan karena ngomongnya jarak jauh, atau misalkan karena orang Batak suaranya keras. Sorry ya, bukannya Sarah, cuma kan memang mereka keras suaranya karena rumahnya berjauhan di pegunungan. Betul. Jadi mereka otomatis suaranya keras, atau karena kaget atau yakin maling misalkan, nggak mungkin kan maling gitu kan. Iya, betul. Nah kalau si HSP itu bisa membedakan
derajatnya itu teriakan apa sehingga dia akan meresponnya juga lebih sesuai. Oh, proper. Yes, kalau si sensory processing disorder, semua orang yang teriak reaksinya dia akan sama. Mau itu orang lagi ketawa, teriak dia akan ketakutan. Orang teriak maling, kenceng dia takut. Orang kaget dia takut kan. Jadi processingnya kurang kompleks gitu. Jadi ya gitu, nggak bisa disesuaikan, makanya disebut disorder. Kalau si HSP dia bisa menyesuaikan gitu. Tapi lama-lama juga harus dilatih sih menurut gue. Kalau enggak kan jadi wawasan atau enggak persepsinya si HSP cuma 2 misalkan. Orang teriak tuh cuma karena marah sama jauh-jauhan. Jadi harus tambah informasi lagi. Oh, orang teriak itu kenapa sih ngomongnya keras? Oh, ternyata ada 5 opsi lain. Jadi kalau gitu bisa, kalau situasinya kayak gini berarti responnya gue harus begini gitu. Kebayang kan? Kebayang jadi kalau karena orang ketawa kita cuma bisa alah seneng dia lagi ketawa-ketawa. Terus kalau orang maling, berarti udah maling nih gitu. Terus enggak orang Batak lagi ngomong gitu kan, iya mereka kulturnya seperti itu. Jadi harus bisa memahami orang. Bete nggak loh? Bukan bete sih maksudnya. Harusnya memang seperti itu. Kita harus embrace everyone gitu kan. Jadi kalau gue lihat kalau HSP itu kemungkinan ya strength, karena lihat dari karakternya gitu ya. Mungkin juga dia bisa jadi seorang mediator yang baik sih. Pasti. Ya. Karena kan dia bisa memahami gitu satu sisi gitu ketika misal lagi konflik atau apa. Jadi dia bisa mengetahui dari angle 2 sisi gitu ya. Si HSP itu paling gak suka konflik loh. Sebenarnya seperti itu. Karena capek. Dia pengennya semuanya tuh harmonis. Iya. Karena di balik konflik kayak orang marah. Di balik marah itu ada yang lain. Iya. Kalau kita tahu tuh kan jadi kayak harusnya gue bisa marah karena dia begitu. Tapi karena tahu mungkin dia marah tuh selalu lihat gelagatnya dia marah tapi sambil gemeter misalkan. Sebenarnya marahnya itu mungkin karena ada takutan. Jadi kan kita harus tahu ibu kenapa gemeter. Kita harus balik nanya. Jadi HSP itu juga harus, menurut gue harus banyak konfirmasi apa yang mereka persepsikan ya, supaya tepat gitu. Ibu kenapa? Oke, marahnya lah atau marah karena ketakutan. Sebenarnya dia takut. Jadi kan kalau dia lagi marah sama kita harus ngerti kan? Betul. Gitu. Ibu takut karena takut. Misalkan nyokap, marah sampai gemeter misalkan. Mama takut. Ternyata nyokap kita takut karena kita nantinya salah jalan. Oke.